Kata Injil atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias dalam kurung apa nih? Al-Masih, Isa Al-Masih. Nah. Kalau Nabi Isa itu meninggalnya bagaimana sih? Nabi Isa Al-Masih di dalam Islam itu... Nabi Isa itu Nabi Isa Al-Masih ya? Iya, Al-Masih itu Kristus. Oh, Al-Masih itu Kristus? Baru tahu? Oh, Tritunggal. Kan firman tidak bisa mati, betul nggak? Yang mati apanya? Yang mati kemanusiaannya, makanya disebutkan dia yang mati dalam kemanusiaan. Kan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Betul. Berarti pada saat dia jadi manusia, dia juga saat itu juga sama dengan Tuhan kan? Betul. Tuhan dibangkitkan gitu. Keilahiannya Ini yang cuma klarifikasi doang. Jati diri yang berbeda bukan artinya ada dua tokoh yang sama. Seperti saya bilang di awal, ada yang asli dan ada yang palsu. Paulus ada di Ibnu Katsir. Murid Yesus atau apa nih? Murid Yesus. Murid Nabi Isa. Ketemu gitu. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tafsir kan? Penjelasan sirah. Iya, tafsir atau Sirah. sejarah? Sejarah. Mau tunjukin? Oke. Boleh. Oke. Fokus sedikit saja. Tanya Dokter Richard. Aku deg-degan bawa podcast hari ini, sumpah. Kenapa? Jadi kemarin ada videoku viral dan hari ini aku pengen bahas ya tentang apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama. Dan paling banyak di-stitch orang dan paling banyak diinginkan orang pembicaranya adalah Kodonditan dan Elia sebetulnya. Bareng. Iya. Harusnya Elia kemarin. Selamat harusnya. pagi Kodonditan, luar biasa ketemu hari ini. Wah, selamat pagi. Sehat-sehat ya semua ya. Sebenarnya saya pengennya dengan Elia. Tapi Elia berkeberatan untuk hadir, berhalangan untuk hadir, keberatan juga untuk hadir. Sangat disayangkan sekali bagi saya. Kirain Elia cukur rambut nggak? Jadi gede. Jadi agak gedean ya. Jadi gede. Tapi kita akan ngobrolin ini. Dan ini suatu perjumpaan yang luar biasa. Nanti saya akan disclaimer. Ya, jadi saya disclaimer dulu sebelumnya ya. Jadi kita akan ngobrol hanya seputar ini saja. Karena ini paling banyak didiskusikan oleh orang. Apakah Nabi Isa dan Yesus Kristus itu adalah orang yang sama? Jujur ya, selama saya dari lahir Katolik sampai detik sekarang, dan saya ada keinginan, kemarin sudah ada saya pembicaraan ya. Saya pikir itu orang yang sama, pribadi yang sama. Okay. Saya pikir. Ya. Sampai Elia duduk di depan saya, baru saya, wah, ternyata berbeda ya. Saya pun baru tahu bahwa dari Nasrani itu menganggapnya berbeda. Dan setelah saya googling, ternyata benar ada pendapat teologi yang berbeda. Jadi terpecah menjadi dua, ya gitu ya. Dan hari ini saya tertarik sekali untuk kita berdiskusi lebih lanjut di sini. Tapi kita disclaimer dulu bahwa kita tidak membawa kebencian, tidak menambah keserakahan, tidak membawa ketamakan, kesombongan, dan rasa paling benar. Karena menurut saya kalau kita beragama, keserakahan, paling benar, merasa bawa kebencian, itu menurut saya Anda beragama dengan cara yang salah. Tentu waktu kita beragama, kita pasti akan merasakan kedamaian dari dalam hati. Ketika kita belajar agama, terus kita belajar untuk membenci orang lain, apalagi ingin, mohon maaf, ingin membunuh atau ingin menghakimi orang lain, maka menurut saya agama yang kita pelajari, agamanya benar, cara belajarnya salah menurut saya. Dan yang kedua, saya pikir kita sama-sama orang berpendidikan, jadi saya mengajak teman-teman sekalian juga untuk berargumentasi boleh, berdebat boleh. Ya, kasih argumen itu kan kita dengar demokrasi, tapi tidak membawa fisik. Tidak membawa fisik. Cewek, cowok, mau ngatain apapun, sipit, kayak gitu punya, atau apa, kayak gitu punya, karena saya juga sipit. Jadi, gue juga sipit. Iya. Lu Chinese bukan sih? Chinese? Enggak. Bukan. Lu kan Sally. Iya. Gua setan. Jadi kita disclaimer dulu ya. Kita sepakat ya sama-sama ya. Setan apaan? Setan apa? Nggak tahu. Se itu marga. Tan itu nama marganya. Oke. Jadi gua kalau di Indonesia jadi setan. Jadi gua Dondi setan gitu. Tapi sebelum kita mulai nih ya, kita mulai masuk ya. Kemarin hangat sekali tentang Elia. Banyak banget yang potong, banyak banget yang stitch. Mungkin saya mulai dari Kodondi dulu deh. Boleh. Ada nggak yang pengen ditanggapin tentang Elia atau statement Elia yang sudah datang ke sini? Gini, kalau nanya tanggapan tentang Elia atau tentang statementnya Elia? Elia dan statementnya boleh silakan. Kalau untuk Elia saya nggak ada istilahnya kita di dalam Yayasan Pembina Mualaf, saya kan bergabung di Yayasan Pembina Mualaf atau HIT ya, pusat di Surabaya. Kita memang, visi misi kita memang selain membina mualaf, kita juga melakukan misi melalui perang pemikiran.
Tapi perang pemikiran ini kita berdasarkan daripada perintah di dalam Islam juga. Jadi kita dilarang berdebat dengan orang lain, terutama dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, cara yang paling baik itu seperti apa? Cara yang paling baik adalah kita tidak menyerang pribadi orang. Setuju. Ya, kita tidak menista, menghujat pribadi daripada orangnya. Yang kita boleh injak-injak, ya, dalam arti ini, yang kita boleh injak-injak statementnya atau argumennya. Tapi orang kita harus tetap bisa berteman. Setuju. Walaupun kita lawan debat, walaupun kita berperang pemikiran, tapi kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Setuju. Fisik juga nggak boleh ya? Hah? Fisik juga nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Kita menghina fisik orang aja nggak boleh. Oke. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya tadi Dr. Richard nanya tentang statement Elia aja ya. Saya kan bawa nih alat peraga nih. Nanti kita bisa lihat sama-sama gitu ya. Bentar ya. Ini saya ada bawa sedikit Bible. Nah, ini ada dua. Namanya sama-sama Kitab Suci Injil. Oke? Penerbitnya Lembaga Alkitab Indonesia. Familiar dong? Familiar. Familiar. 2004 ya. Nah, ini ada sebuah kalimat begini. Pengantar kitab Injil Matius. Mungkin kalau ada yang bisa zoom ya. Atau mungkin Dr. Richard bisa baca. Oke. Apa nih? Saya baca ini ya. Kata Injil atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias dalam kurung apa nih? Isa Almasi. Nah. Oke. Berarti kalau Elia bilang Yesus Kristus dan Isa Almasi itu berbeda, terus yang dimaksud dengan Isa Almasi ini siapa gitu? Oke. Ya. Satu. Ini ada satu lagi. Kitab Suci Injil juga, yang nerbitin juga LAI. Ya, 2011. Matius nih ya. Ini langsung nih masuk ke gospel nih. Silsilah Isa Almasi. Isa Almasi. Jadi kalau yang dimaksud Elia kemarin, Yesus Kristus dan Isa Almasi itu orang yang berbeda. Menurut saya, Elia itu memandangnya hanya dari sisi kisahnya aja yang berbeda. Kemudian dari perspektifnya yang berbeda. Perspektif Kristen menganggap Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi juga Kristen di Timur Tengah juga kenal yang namanya Isa Almasi. Juga dianggap Tuhan juga gitu. Islam di seluruh dunia, kita juga kenal yang namanya Isa Almasi sebagai Nabi utusan Allah. Tetapi juga di dalam Quran terjemahan bahasa Inggris, itu juga ada kata Jesus. Oke. Nah, Oh, ada? Ada. Sayang saya nggak bawa. Ada. Jadi orang Islam juga tidak alergi dengan kata Jesus. Oke. Ya. Tahan sampai di sini, karena ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya. Anda Oke. sudah menjawab pertanyaan selanjutnya. Oh gitu. Iya, nanti saya Kecepatan, akan kasih Bang. waktu lebih panjang lebar untuk menjelaskan ini. berarti Karena saya kecepatan. lebih ke Elia-nya dulu sebentar. Ini belum masuk ke inti, tapi Kodoni sudah masuk ke inti. Aku sudah ditanya jawab tuh. Ternyata mau menanggapi statement itu. Saya lempar ke Mas Edwin. Ini adalah orang teman dari Elia yang diminta Elia untuk mewakilin beliau. Oh gitu. Ini adalah apologet Edwin. Mungkin ada statement atau ada komentar tentang Elia yang tentang datang ke sini? Ya dok, saya sebagai temannya Elia, ya memang karena berhalangan saya menggantikannya, jadi saya pertama-tama mesti meluruskan dulu. Kami ini sebenarnya siapa? Kami ini sebetulnya hanyalah komunitas yang merupakan disebut apologet. Apologet ini istilah dari Alkitab. Di Alkitab itu ada ayat dalam 1 Petrus 3 ayat 15, di mana kita sebagai seorang Kristen harus bisa memberi pertanggungan jawab terhadap orang yang menanyakan tentang iman kekristenan itu sendiri. Oke. Karena orang itu juga butuh akan pengharapan dan kita harus menjelaskannya dengan lemah lembut dan penuh hormat. Oke. Sehingga teman saya Elia waktu itu bisa hadir di sini dan menjelaskan. Memang waktu itu topiknya dari sudut pandang Kristen ya. Kristen bukan Nasrani sebenarnya dok. Itu judulnya dok sebetulnya mesti agak dikoreksi. Oke. Ya. Karena Mohon maaf. beda ya. Nggak apa-apa, santai, tenang aja. Jadi kalau baca di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5, itu ada sekte sendiri yang namanya Nasrani. Oh. Ya. Jadi Kristen sama Nasrani berbeda. Oke.
mereka sama-sama aliran dari Judaism atau Yahudi yang percaya dengan Yesus, tapi bedanya Nasrani ini tidak menganggap Yesus itu sebagai Allah atau firman Allah, tapi hanya nabi saja. Sementara Kristen ini menganggap sebagai nabi, imam, raja, dan firman Allah itu sendiri, yaitu Tuhan. Nah, sehingga waktu itu pendapat dari teman saya Elia ya dari sudut pandang dia. Cuma kalau Dok mempertanyakan pendapat saya, secara pribadi saya agak sedikit kecewa Dok sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya itu edukatif ya, tapi ada beberapa orang-orang di luar sana mungkin di dunia maya agak kurang responnya itu kurang asertif menurut saya. Jadi malah yang diserang itu ibaratnya fisik. Ya tadi kita udah bilang ya. Fisik Elia, terus masalah di luar. Jadi kalau kita istilahnya dalam dunia debat itu ad hominem. Itu kan sebetulnya tidak fair. Baik tadi katanya Kodondi maupun di Alkitab kan harus dengan hormat dan rendah hati. Jadi nggak semestinya kita meladeni atau merespon dari statement dari teman kami yang mempertanggungjawabkan imannya itu sendiri dengan fisik. Karena tidak menutup kemungkinan ini nanti rekaman ini muncul ke media sosial, saya juga dihina, saya botak. Contohnya. Kodondi sipit tadi. Saya juga sipit. Ya. Elia nanti dihina, ya nggak semestinya seperti itu. Kita tetap harus asertif dan objektif sih. Saya paham, Dok. Saya paham dan saya sepakat. Artinya dua-duanya sepakat ya bahwa kita berdiskusi adabnya adalah argumentasi, keilmuan, tapi bukan Mas kayak gitu punya. Itu menurut saya sangat tidak baik ya. Dan menurut saya dari awal artinya kamu tidak mampu berdebat dengan baik ya artinya ya. Dan supaya kita sama-sama indah, jadi hari ini kita tidak berdebat. Hari ini kita berdiskusi. Dan ilmu saya tentang agama ini cetek, kecil banget. Baik. Bukannya PhD? Iya, PhD saya kagak agama. Kan filosofi kan? Jadi dua-duanya mohon berikan saya pencerahan. Ke saya saja, tidak perlu berkomunikasi satu sama lain, apalagi saling melempar satu Tapi sama lain. Tapi nggak apa-apa loh, harusnya kita diskusi nggak apa-apa. Oh iya ya, yang penting sehat ya? Tenang aja, yang penting sehat ya. Yang Oke. penting sehat. Dan kita tidak akan melebar kemana-mana. Siapa tahu nanti Edwin nanya ke saya punya perspektif bagaimana bisa menjadi edukasi. Siapa tahu saya nanya Edwin juga bisa jadi edukasi. Siapa tahu saya nanya kalian berdua juga bisa jadi edukasi kan gitu. Mudah-mudahan saya bisa menjadi moderator. Mudah-mudahan. Jadi debat ini aduh. Oke, saya mulai ya. Enggak ada yang debat. Kita diskusi semua sama-sama. Kita diskusi sama-sama. Dan kita tidak akan melebar dari apakah Tuhan Yesus Kristus itu sama pribadinya dengan Nabi Isa. Oke. Yang pertama mungkin saya akan kasih kesempatan untuk Kodondi. Kodondi, apakah Yesus dan Nabi Isa ini adalah pribadi yang sama dan apa buktinya? Oke. Menurut saya gini. Kalau dibilang pribadi yang sama, kita bisa melihat beberapa ciri-ciri atau karakteristik daripada dua nama itu. Oke. Kita tahu di dalam bahasa Ibrani, orang yang dimaksud itu namanya Yosua atau Yesua. Oke. Namanya transliterasi atau paralelisasi, contoh lah misalnya. Katanya nih ya, orang Sunda nggak bisa ngomong F katanya. Kata orang Sunda apa? Enggak, itu fitnah katanya. Lidah bangsa kan beda-beda. Yes. Ya. Jadi kalau orang Yunani mengatakan atau mengucapkan dengan sebutan Yosua atau Yesua, di Aramaik itu bisa disebut dengan Iso. Oke. Bahasa Aramaik. Orang Aramaik. Ada Suryani Timur, ada Suryani Barat ya? Betul ya? Kalau yang Suryani Barat, kalau nggak salah Yesu ya? Yesu. Nah, betul kan? Ada Aramaik, ya kan? Ada utara, ada timur. Terus Arab mengucapkan atau melafazkannya Iso itu dengan Isa. Oke. Orang Yunani di belakang namanya mereka kebanyakan pakai us gitu. Ya kan? Ngkus gitu sih. Paulus gitu. Ya kalau kayak di Jepang ya kayak gitu punya Dondi-chan kayak gitu ya, Richard-chan kayak gitu ya. Jadi kalau Iso menjadi Isus. Itu asalnya. Terus kemudian dari Isus bahasa Yunani sama bahasa Latin ini kan sebenarnya juga serupa gitu lah ya. Dari Isus, nanti tulisan Latinnya juga begitu, dibacanya Isus. Baru kira-kira tahun 1524, seorang ahli tata bahasa Itali itu menemukan huruf J. Ya. Baru dari Isus, dari huruf Latin menjadi Jesus.
Oke. Diketemukan huruf J-nya baru di abad ke-16, 1524. Kira-kira 100 tahun lebih, Bible pertama itu yang baru mencantumkan nama Jesus itu baru di tahun kira-kira 1750-an. Itu baru ada kata-kata Jesus tuh. 18 abad setelah tahun Masehi. Nah, baru ke Indonesia kira-kira abad 19, abad 18, 19. Baru ada kata Yesus. Nanti kalau di Cina apa? Yesu gitu. Oh, oke. Di Korea orang ngomong lain lagi. Jadi setiap negara mengucapkan kata itu memang berbeda. Itu dari sisi nama ya. Memang kalau yang namanya nama itu nggak boleh ditranslate, nggak boleh terjemahin. Kalau nama Richard, kalau di Amerika ya sama juga Richard kan. Tapi kan belum tentu orang Jawa ngomong Richardnya dengan orang Amerika ngomongnya sama gitu. Pelafalannya bisa berbeda. Iya. Nah, selain itu kita juga melihat dari ciri-cirinya. Yang disebut dengan Yesus atau Isa punya ibu yang namanya siapa? Kalau di Katolik namanya Maria dan Yusuf. Maria. Koreksi saya ibunya, kalau saya salah. Ibunya, Maria dan Yusuf ya. Bahasa Arabnya Maryam. Oke. Ada nggak Bible yang pakai kata Maryam? Ada. Nggak tahu saya. Ada. Mau lihat? Ya, nggak usah. Oh, Saya percaya di sini. Jadi Maryam tuh sama. Oke. Sekarang saya tanya, kalau Peter sama Petrus sama nggak? Bisa Sama, bantu. sama. Dia bisa bantu nih. Oke. Sama Butrus sama nggak? Hah? Sama Butrus? Butrus beda. Oh, bisa beda. Butrus. Butrus. Simon maksudnya. Mungkin itu bukan bahasa Yunani. Oh. Tapi saya nggak tahu ya. Terus kalau yang namanya Andreas, kalau di bahasa Bible-nya Andrew. Andreas kan, sorry. Jadi kebalik. Kalau bahasa Yunaninya Andreas, di bahasa Bible-nya tuh Andrew. Bahasa Inggris ya. Ini antara bahasa Inggris dengan bahasa Yunani atau Latin. Oke. Kalau James, di sini ya jadi apa? Yakobus. Oh. Sama apa beda? Berarti sama yang ya? Sama. Yang dimaksud sama. Oke. Nah, terus ada lagi misalnya John di Inggris. Di sini apa? Yohanes. Oke. Gitu. Jadi itu hanya paralelisasi nama gitu. Oke. Tapi yang dimaksud orangnya sama nggak? Sama. Oke. Begitu juga dengan Yesus dan Isa. Ibunya sama, Maria atau Maryam. Oke. Terus kemudian di Bible juga di Quran juga diceritakan Yesus atau Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel. Betul? Iya. Betul. Ciri-cirinya sama kan? Lahir tanpa ayah kandung. Betul? Iya, betul. Kalau Yusuf kan bukan ayah kandung. Di Bible juga begitu ceritanya. Jadi ciri-cirinya sama. Terus kemudian Yesus dan Isa itu ciri-cirinya satu lagi. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Oke. Ya. Sama kan? Sama, menggenapi. Jadi udah banyak tuh ciri-ciri yang sama tuh. Oke. Jadi hanya karena di dalam perspektif Kristen yang menganggap atau menyembah Yesus sebagai Tuhan, terus di perspektifnya Islam menganggap bahwa Isa itu hanya nabi utusan Allah. Oke. Perspektif yang berbeda. Perspektif yang berbeda, tapi pribadinya sama. Iya. Oke. Saya akan lempar ke Mas Edwin. Mas Edwin, apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa ini adalah pribadi yang sama? Dan apa buktinya? Oke, makasih dok. Kalau dari sudut pandang pribadi saya membaca kitab suci, kami hanya berpegang teguh pada ajaran Rasul, murid Yesus itu sendiri. Jadi di dalam kitab kami 2 Tesalonika 2 ayat 15 itu disebutkan bahwa berpeganglah teguh pada ajaran yang kami bawa, baik secara lisan maupun tulisan. Dan para rasul itu juga mengatakan di dalam 1 Korintus 11, apabila ada orang yang membawa berita atau Yesus yang lain, di Galatia 6 ayat 1-8 dan 9, maka terkutuklah dia. Itu kata para rasul, bukan kata saya. Sehingga yang saya imani di dalam sebagai seorang Kristen, ya Yesus itu adalah Yesus yang diceritakan para rasul kami, yang ternyata bisa terverifikasi oleh sejarah. Jadi menurut saya ini masalahnya jati diri. Mungkin sama seperti kata dokter tadi, ada nama-nama lain misalnya Tan jadi Chan. Mungkin emang bisa ada fonetik korespondensi. Ada perubahan orang misalnya di Rusia sana namanya Jatmikov, di Indonesia namanya Jatmiko. Gitu. Tapi kita yang kenal tuh jati dirinya itu. Jati diri dia ini siapa sih gitu. Dia tinggal di mana? Lahirnya kapan? Keluarganya siapa? Silsilahnya. Terus apa yang dia ajarkan? Mesti detail. Kalau kita tidak bisa lebih detail daripada kompetitor istilahnya gitu,
Artinya tidak mungkin ada dua sosok yang sama pada zaman yang sama. Berarti ada yang asli, ada yang palsu. Oke. Gitu. Kalau menurut saya sih begitu. Oke. Jawaban Anda masih menggantung. Jadi, apakah pribadi orang yang sama atau berbeda? Berbeda. Oke. Ini Nabi Isa, apakah punya murid? Berapa orang muridnya? Dan siapa saja namanya? Murid-murid Nabi Isa Al-Masih di dalam Islam kita kenal dengan kalangan Hawariyun. Ya. Kalau nama-namanya kita memang mengikuti daripada Israiliyat, nama-nama yang kurang lebih yang disebutkan dalam bahasa Arabnya ya kurang lebih namanya tuh mirip dengan nama-nama yang di dalam Bible. Oke, siapa saja? Tetapi itu tidak disebutkan di dalam Quran. Ya, itu mungkin adanya di dalam bisa sirah nabawiyah gitu. Oh, enggak. Dalam Al-Quran tidak ditulis? Tidak disebutkan. Tidak ditulis secara spesifik siapa saja murid Yesus? Tidak. Murid Yesus ini. Murid Nabi Isa. Tidak. Di dalam Quran tidak jumlahnya disebutkan. juga tidak ditulis? Jumlahnya, kalau nggak salah saya pernah membaca juga 12, tapi juga tidak disebutkan dalam Quran. Tidak disebutkan? Tidak. Jadi bacanya dan taunya bahwa itu namanya secara Inggris sama, taunya dari mana? Jadi gini, di dalam Islam, atau di dalam Kristen dulu. Di dalam Kristen... Jangan, secara Islam saja, Kodondi. Enggak, saya membandingkan supaya Dr. Richard paham sedikit. Kodondi, Ya. karena kan pertanyaan saya Nabi Isa, yang mungkin bisa jadi sama. Ini Bible Nabi Isa nih. Ini ada Bible Nabi Isa. Secara Al-Qur'annya. Maksudnya gini, di dalam Bible, ini kan semuanya ngumpul di sini. Tidak ada dokumen-dokumen lain yang selain ini mengenai daripada pribadi Yesus atau Isa Al-Masih. Tapi kalau di dalam Quran ini kan tidak semuanya menceritakan hal-hal yang detail. Ya. Karena Quran buat kami adalah firman Allah, isinya adalah perintah dan tuntunan. Kalau mengenai kisah daripada nabi-nabi, itu ada lebih detail lagi di Sirah Nabawiyah. Oh, ada ya? Ada. Oke. Nanti kalau untuk sabda nabi, ada di hadis. Buku apa tadi namanya? Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah Ya. itu, tapi dituliskan ada berapa jumlah murid Yesus? Setahu Berarti saya kita pindah ya, 12. bukan ke Al-Quran ya ke sana. Ya. Sirah Nabawiyah ada berapa murid? 12 Nabi murid. Isa ada 12 murid. 12. Siapa saja namanya? Namanya kurang lebih yang mirip-mirip dengan yang di Bible, cuman namanya dalam bahasa istilah Arab gitulah. Oke. Ya. Artinya ada 12. Boleh disebut namanya? Kalau dalam bahasa Arabnya sendiri malah saya nggak begitu familiar. Oke. Ya, jadi kurang lebih kalau di dalam Bible kan ada si Petrus atau Simon, Yohanes, Paulus ada di Ibnu Katsir. Paulus. Murid Yesus atau apa nih? Murid Yesus. Murid Ibnu Katsir. Nabi Isa. Isa. Pertanyaan saya adalah Enggak, murid Nabi Paulus Isa. murid Yesus Isa. ketemu gitu. Ibnu Katsir. Betul. Tafsir. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tafsir kan? Penjelasan sirah. Iya, tafsir atau Sirah. sejarah? Sejarah. Sejarah. Mau tunjukin? Oke. Boleh. Oke. Fokus sampai ke sana saja. Jadi nama-namanya kurang lebih sama, tetapi mungkin tidak mirip sama seperti apa penyebutannya tidak persis sama. Gitu. Oke. Gitu. Namun Kodondi ada ditulis namanya, tapi Kodondi tidak begitu hafal dan mengingat. Dalam bahasa Arabnya. Dalam gitu. bahasa Ya, Arabnya, ya. oke. Saya akan pindah ke Mas Edwin. Mas Edwin, ada berapa sih murid Yesus Kristus di dalam Alkitab? Di dalam Alkitab, seperti saya bilang tadi dok, ada 12. Dari 12 itu satu yang wafat meninggal, Yudas digantikan sama Matias. Kemudian ada Rasul yang saya sebut tadi titik temu antara kedua kepercayaan ini, Paulus atau Bulus, dan ditambah 70 tadi. Jadi total ada 83. Kalau circle utama ada 12. Circle utama ada 12. Ada 12. Siapa saja 12 itu? Ada Matius, Petrus, Andreas, Bartolomeus, Yakobus, Tadeus, siapa lagi tadi yang belum? Banyak sekali. Ada siapa lagi ya? Barnabas. Barnabas nggak ada. Pelan-pelan, Barnabas masuk napas, 70. karena saya cuma ingat yang terakhir, Yudas Iskariot. Andreas, Yudas Iskariot ganti Matias, Oke. Thomas, terus Thomas orang Filipus ya? Iya. Oke. Terus ada siapa lagi ya? Tadi saya sudah nyebutin, Saya itu sering lupa loh. Tapi saya ngingatnya pakai lagu. Filipus sudah tadi. Nama baptisnya Bang Andre. Oke. Apakah nama tersebut ada di dalam? Saya lanjut dikit dok. Oke, silakan. Karena kami adalah, saya ulangin lagi ya dok. Kami, saya dari gereja timur. Di gereja Ortodoks Ethiopia, itu sebutan para rasul, itu ada kesamaan lagi. Rasul itu disebut sebagai Hawariyun atau Hawariyah. Itulah bahasa Ethiopia. Jadi ada kesamaan tadi Kodondi bilang,
sebutannya Hawariun. Nah, apakah itu bahasa yang sama atau gimana? Gitu. Mungkin nanti saya tanya ke Kodondi habis acara aja. Oke. Kodondi, apakah tadi nama murid-murid tadi itu ada ditulis di dalam buku apa tadi ya? Di luar Sirah Nabawi ya. Iya. Setahu saya nama persisnya saya kurang apal persis ya. Tetapi nama-nama itu biasanya tertulis dengan istilah-istilah bahasa Arab yang kurang lebih pengucapannya mirip-mirip dengan bahasa yang tadi. Pelafalannya kurang lebih sama ya. Iya. Oke. Mirip Alkitab. Kodondi, kita lebih spesifik lagi ya. Nabi Isa itu menurut Al-Quran lahirnya di mana sih? Lahirnya, kalau di Quran dijelaskan bahwa di bawah pohon korma. Oke. Itu jawabannya. Cukup sampai di situ. Cukup. Lokasinya tidak disebutkan, hanya ada keterangan ciri-ciri dia dilahirkan di tanah yang rendah, di sebelah timur Yerusalem. Oke. Nah, kalau yang disebut dengan kota pohon korma atau yang banyak pohon kormanya, di sebelah timurnya Yerusalem, itu adalah Yeriko, kota Yeriko. Saya nggak klaim bahwa Nabi Isa Al-Masih lahir di Yeriko, enggak. Karena tidak disebut di Quran, Yeriko tidak disebut. Di bawah pohon kurma. Pokoknya di daerah tanah rendah, yang banyak pohon kormanya. Oke. Di sebelah timur, Yerusalem. Oke. Mas Edwin, Tuhan Yesus itu lahir di mana sih menurut Alkitab? Menurut Alkitab di Bethlehem, kota Daud, Raja Daud. Bahkan di Perjanjian Lama tidak pernah ada penjelasan tentang Raja Daud itu lahir di mana. Hanya ayahnya Isai. Tapi kitab suci kami bisa mereveal itu secara sempurna tentang kelahirannya di Bethlehem. Bahkan itu dikopi itu mengambil atau menukil dari tulisan Nabi Mika 5 ayat 1 dan 2 di Bethlehem. Dan lokasi persisnya itu ada di Mika 4 ayat 8 juga. Yaitu kandang domba yang disebut Migdal Eder. Oke. Gitu. Ya. Nah, tadi saya sedikit luruskan. Ibunya Yesus itu bernama Maria. Maria, kita mengetahui namanya Maria. Baik di Katolik, Ortodok maupun semua Kristen Maria. Namun di saudara-saudara Muslim namanya Maryam. Tapi kalau sedikit saya juga berpikir, saya sedang mencari jawaban. Karena kalau tadi yang dibilang sama Ko Dondi bahwa namanya Maryam, sementara bagaimana ada dua orang Arab yang satu bernama Maria dan Maryam. Mungkin kita bisa tahu tokoh yang namanya Maria Al-Qibti dan Maryam ibunya Isa. Bagaimana mungkin di dalam satu wilayah itu ada dua jenis nama? Berarti mana yang benar? Oke. Kan gitu. Oke, berarti dari kesamaan nama pun juga bisa berbeda ya? Iya. Silakan. Biar sama-sama konsentrasi. Nanti aja masalah buku Kodondi. Kita tidak usah beda bukunya. Saya percaya apa yang disampaikan sama-sama karena dua-duanya pasti adalah orang yang sudah khatam banget dengan ilmunya masing-masing. Ya saya percaya keduanya kayak gitu ya. Yang saya tangkap dari dulu ya, mohon maaf ya, saya jarang banget baca Alkitab sebenarnya ya, jarang banget baca Alkitab sampai dari sekolah itu dari kecil saya Katolik ya. Yang saya tahu adalah Tuhan Yesus itu lahirnya di kandang domba di Palungan setahu saya. Ya, setahu saya. Jadi kan ini ada perbedaan. Yang satu di pohon kurma, satunya lagi di kandang domba. Saya mungkin akan tanya dengan Kodondi dulu. Mungkinkah kandang domba di sebelahnya ada pohon kurma? Jadi perspektifnya bisa jadi sama. Sepertinya tidak. Tidak. Seperti tidak. Tidak. Tapi ngomong-ngomong, sorry. Di Bible sendiri, di keempat gospel, tidak ada kata-kata kandang domba. Jadi bisa bilang kandang domba dari mana? Sejujurnya, saya sudah mendengar statement itu dan sebelum kita melakukan diskusi ini, saya juga melakukan riset pribadi dan saya juga terkejut. Riset tuh. Karena gini ya, saya itu dari kecil menganggap Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba, di Palungan. Tapi ternyata begitu saya cari, memang tidak ada spesifik kata itu. Perbaiki kata-kata saya kalau saya salah ya. Tapi ada yang dinamakan dengan tafsir Alkitab, ada yang disebutkan namanya tafsir Al-Quran. Ya. Kita nggak boleh dong mengatakan bahwa tafsir tersebut salah karena itu adalah pendapat pribadi dari agama Muslim. Ini juga kita tidak boleh mengatakan tafsir dari Alkitab juga salah karena itu adalah tafsir dari sisi Kristenan kayak gitu punya. Jadi kan kita nggak boleh, wah itu nggak boleh. Menurut saya itu debat yang konyol sih. Yang namanya kepercayaan masing-masing kayak gitu punya, nggak perlu kita debatkan. Menurut saya sih sampai di situ. Dan artinya yang saya tangkap selama ini Tuhan Yesus lahir di Palungan dan kandang domba itu adalah tafsir. Benar? Bukan tafsir. Memang karena saya bilang tadi 2 Tesalonika 2 ayat 15.
ada ajaran rasul yang memang itu tradisi. Karena kitab suci kita tuh lahir dari tradisi, Dok. Oke. Bayangin, Kristen ada semenjak Yesus naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus. Itulah gereja mula-mula berdiri. Apakah sudah ada perjanjian baru? Tentu belum ada. Oke. Justru kitab kita yang Injil yang dibawa sama Ko Dondi ini adalah hasil tradisi. Oke. Sehingga kita harus memandangnya juga tentang Yesus itu adalah tradisi mula-mula, tradisi yang notabene mereka orang Yahudi. Oke. Sama seperti kita memandang kayak Yeriko tadi. Ko Dondi bilang Yeriko. Yeriko itu ada sekitar, itu agak jauh dari Yerusalem. Kalau kita lihat peta, sekarang kita bisa lihat Google Maps, Yerusalem itu dataran tinggi. Dataran tinggi yang mungkin sekitar 200, koreksi kalau saya salah ya, sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Sementara Yeriko itu dataran rendah, tadi Ko Dondi juga bilang dataran rendah ya. Nah, Bethlehem sama Yerusalem itu cuma sekitar hampir 2 km, kurang dari 2 km. Oke. Nah, pertanyaannya apakah kurma bisa tumbuh di dataran tinggi? Oke. Menurut Anda mungkin nggak? Tidak bisa. Mungkin nggak palungan, kandang domba, sampingnya pohon kurma? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oke, cukup Bahkan- sampai di sana. Oke. Saya mau nambahin sih. Oke, apa yang mau ditambahkan? Yang mau saya tambahkan, di situ ada malaikat yang memberikan kabar kepada gembala. Oke. Kalau kami mungkin di ajaran Katolik juga ya, di Ortodoks disebutkan ajaran kenapa yang disampaikan oleh malaikat itu adalah para gembala. Pertanyaannya itu, kalau kita pakai sudut pandang orang Indonesia, gembala kambing, gembala domba, kita kan pasti ngeliat kayak yang di pinggir jalan pakai kaos partai, Dok. Pakai kaos partai atau ya lusuh lah ya. Iya. Maaf katanya begitu. Tapi kalau kita melihat dari contohnya di Lukas dikatakan hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan gembala-gembala itu diberi informasi oleh para malaikat. Kenapa gembala itu yang jadi target utama pemberi informasi dari malaikat? Karena mereka gembala itu adalah imam-imam yang bertugas di Migdal Eder itu. Karena imam-imam setiap hari harus mengorbankan domba, dan dombanya tidak boleh bercacat celah. Ada codetnya di sini atau enggak, tangannya mungkin kejepit pickup gitu, atau kukunya lepas, nggak bisa. Kakinya kali, masa tangannya. Ya kakinya, ya apa? Pokoknya kecacatan terus dijadikan korban di atas mezbah itu nggak baik menurut kitab Taurat. Oke. Jadi gembala itu harus bertanggung jawab untuk memberikan persembahan sempurna. Jadi domba-domba yang sempurna gitu, Dok. Oke. Ko Dondi, kalau Nabi Isa itu dalam Al-Quran adalah Yesus, apakah ada nggak sih dalam Al-Quran itu nama Yesus disebut dalam Al-Quran? Tadi saya bilang, Quran terjemahan bahasa Inggris, Oke. ada Jesus. Ada. Ada. Atau di handphone ya? Di handphone ada di handphone. Ko Dondi, Ya. kalau Nabi Isa itu meninggalnya bagaimana sih? Nabi Isa Al-Masih di dalam Islam, itu... Nabi Isa itu Nabi Isa Al-Masih ya? Iya, Al-Masih itu Kristus. Oh, Al-Masih itu Kristus? Baru tahu? Iya, mohon maaf lah ya. Artinya apa? Al-Masih. Al-Masih kalau dia, perspektifnya berbeda nih. Jadi kalau di dalam Kristen, Kristus Di Muslim aja. itu adalah yang diurapi. Ya. Yang kalau di Islam, kita memahami Al-Masih itu dengan mengusap. Oke. Gitu. Kalau di Islam mengusap, Mm-mm. kalau di Kristen artinya Yang diurapi. yang diurapi. Ya. Oke. Nah, Berbeda kalau- itu ya? sebenarnya kurang lebih hampir sama. Ya. Kurang lebih ya hampir sama. Tetapi perspektifnya itu yang Agak berbeda. agak ya? berbeda Oke. sedikit. Jadi kalau Nabi Isa Al-Masih di dalam Islam dipercaya dia disebut Al-Masih karena dia banyak membuat mukjizat dengan menyembuhkan orang, Oh, banyak buat mukjizat. banyak menyembuhkan orang dengan cara mengusap, Oke. termasuk membangkitkan orang mati. Ada juga. Ada. Orang Nabi matinya Isa diusap. Orang mati membangkitkan Tidak orang mati. tidak disebut diusapnya, tetapi membuat mukjizat atas izin Allah Oke. membangkitkan orang mati. Oke. Bagaimana Nabi Isa meninggal? Nah, di dalam Islam tidak diceritakan Nabi Isa meninggal, tetapi diselamatkan. Diselamatkan dalam arti pada waktu beliau sedang dikejar-kejar oleh tentara Romawi, diselamatkan dengan cara apa? Diangkat langsung ke langit. Gitu. Oke. Oh, lagi dikejar tentara Romawi, lalu Ya, diangkat ke langit. Ada sebuah tafsir. Ha? Ya, ada sebuah tafsir bahwa pada saat beliau sedang dikejar, beliau sedang di dalam suatu ruangan beserta murid-muridnya. Kemudian beliau menawarkan, ini tafsir ini ya, menawarkan kepada murid-muridnya siapa yang ingin menggantikan beliau. Ada suatu murid yang paling muda, mengajukan diri, ditolak. Tanya lagi siapa yang lain. Murid yang muda ini juga mengajukan kedua kalinya, ditolak lagi. Sampai ketiga kali baru akhirnya dia
Diterima untuk menjadi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa Al-Masih. Namanya tidak disebut. Oke. Bukan Tidak Yudas. disebut. Bukan. Itu tafsir. Oh. Nah, tapi nanti ada tafsir lain yang menyebutkan bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Sorry, ulang kalimatnya tadi. Ada tafsir lain. Orang yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Oke. Tapi tafsir ya, Oke. tidak disebut dalam Quran. Intinya adalah Nabi Isa meninggalnya diangkat ke langit. Bukan meninggal, diangkat dalam Diangkat, keadaan ya. hidup. Angkat ke langit Mm-mm. dan dijanjikan pada akhir nanti bagaimana akhir zaman Akan kembali lagi akan kembali lagi untuk membunuh Dajjal, Nah, mematahkan salib, oke. membunuh babi. Oh, Tapi mematahkan salib dan membunuh babi ini jangan diartikan literal ya. oke. Jadi kalau di dalam Islam kita memahaminya mematahkan salib dan membunuh babi ini kurang lebih itu adalah membantah atau apa istilahnya ya, menjawab bantahan atau fitnahan orang yang menuhankan dia. Oke. Jadi istilahnya kalau boleh dikatakan secara literal ya, istilahnya apa namanya ya, membantah kekristenan lah. Oke. Gitu, istilahnya. Karena kan kekristenan yang menyembah dia sebagai Tuhan gitu. Oke. Gitu. Koreksi sedikit. Mas Tadi Edwin, ini tafsir- agak sensitif, jadi tidak usah diperdebatkan, cukup sampai ke saya saja. penasaran spill tafsirnya yang Yudas tadi tuh. Itu tafsirnya apa tuh? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Ya. Oh, aku bawa bukunya kebetulan. Oke, Silakan, nanti cek. kita diskusikan Ya, lagi ya, supaya tidak panas. Silakan cek. Mas Edwin, Hmm. kalau Yesus Kristus itu meninggalnya bagaimana sih? Kalau meninggalnya jelas ya, detail sekali kalau di Alkitab ditulis oleh para rasul. Dia meninggal pukul 3. Pada saat itu dia berseru, yang kadang sering dipelintir oleh beberapa oknum. Dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Dan Alkitab jelas menulis, pada pukul 3 itu dia berseru dan dia menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sama seperti perkataan dia sebelumnya, bahwa aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya dari diriku, karena aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Sehingga kadang oknum-oknum tertentu itu memelintir, seolah-olah Yesus itu wafat, itu diambil malaikat maut. Ini perbedaan. Di iman Kristen kita nggak mengenal malaikat maut. Jadi kematian itu adalah keputusan dari Sang Kristus untuk dia bisa masuk ke dunia orang mati, karena dia bukan menyelamatkan apa saja yang di atas bumi pada saat itu orang-orang hidup, tapi orang-orang mati yang dari zaman Adam. Ada di 1 Petrus 3 ayat ke-19. Oke. Itu dong. Tapi Yesus itu meninggalnya di kayu salib kan? Di kayu salib. Benar Betul, ya? Betul. Oke, disalib di kayu salib, Iya. lalu 3 hari kemudian ada kebangkitan. Bangkit. Ya, Bangkit di dalam goa kan, kalau saya nggak salah. kuburnya nggak seperti kita di bawah tanah, ya. Iya. Kuburnya di atas tanah. Bangkit, ini yang mungkin ada persepsi yang salah ya ketika Elia kemarin bilang bangkit itu yang dimaksud bangkit itu adalah bangkit ini ya 3 hari kemudian Iya. itu ada kebangkitan. 3 hari. Tapi beberapa netizen mungkin nangkepnya nggak sempurna ya. Jadi yang dimaksudnya dengan kebangkitan itu adalah Yesus itu kalau dalam kekristenan itu 3 hari kemudian itu ada bangkit di dalam goa. Betul. Terus dia naik ke atas juga atau bagaimana? Ya, setelah dia bangkit, Kitab Suci mengatakan bahwa dia selama kebangkitannya itu berulang kali menampakkan diri selama 40 hari. Oke. Lalu akhirnya Dan akhirnya dia naik ke surga. naik ke surga. Oke. Berarti ada kesamaan di sini naiknya ya. Ada perbedaan. Kalau saya nggak bilang sama. Oke. Untuk naiknya tadi kita nggak tahu elaborasinya gimana. Konteks naiknya di Muslim. Oke. Dan naiknya kemana? Kalau kita ke surga. Iya, yang menyimpulkan biar netizen saja. Tapi saya melihatkan di sini ada cukup kesamaan, sama-sama naik kan. Perbedaannya satu nggak disalib, tidak ada penceritaan bahwa dihakimin, dikejar Romawi naik. Yang satunya ada salib, kebangkitan, lalu naik ke surga. Betul ya? Jadi kematian dan kebangkitannya itu punya makna yang mendalam. Dan kita bisa mendapat setting pada zaman itu tuh. Bahkan naiknya di mana? Yaitu Bukit Zaitun. Kitab Suci yang mengatakan. Lokasinya persisnya. Dan apa yang dikatakan Yesus pada saat dia sebelum naik. Oke. Dan setelah 10 hari dia naik ke surga, dia menepati janjinya dengan menurunkan rohnya, yaitu Roh Kudus. Ya, makanya kita semua yang dalam kekristenan ini pasti dibaptis. Agar bisa menyatu dengan Kristus melalui Roh Kudus. Peran serta Roh Kudus.
Gitu. Ko Doni ada yang mau boleh ditambahin? Boleh nanya dikit? Boleh. Boleh ya. Boleh. Kisah Para Rasul 5:30. Isa, ini bahasa pakai Isa ya. Isa yang kamu Kitab tangkap. apa ini? Sama, ini kitab suci Injil juga. Injil ya? Oke, LAI silakan. ya. Isa yang kamu tangkap untuk dibunuh sudah dibangkitkan dari kematian oleh Allah Tuhan nenek moyang kita. Betul. Ini berarti Dibangkitkan. Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Dibangkitkan. Karena dia menjadi hamba dan dia mengosongkan diri. Dalam keilahian yang satu dengan Sang Bapa, Yohanes 10 ayat 30, dia membangkitkan kemanusiaannya. Makanya pentingnya kita ngerti tentang ajaran Injil itu, supaya kita paham. Kalau kita dari sudut pandang luar, nggak ngerti ajaran para rasul, baca Alkitab, ya tersesat. Jadi Yesus sebagai Tuhan dibangkitkan oleh Allah gitu ya? Betul, dibangkitkan. Firman dan Sang Bapa, Sang Jadi Roh kalau itu, hari dan kebangkitan Enggak. Yesus, dia membangkitkan kemanusiaannya karena kemanusiaannya ini adalah korban yang sempurna menurut Ibrani 10 ayat 5 yang dikutip dari Mazmur 40 ayat 7 Septuaginta ya. Dan keilahiannya menjadi imam. Imam Melkisedek Ibrani 7 ayat 1. Pertanyaan saya cuma gini, berarti hari kebangkitan Yesus Kristus tuh harusnya hari dibangkitkan Yesus Kristus dong harusnya. Enggak kan firman-nya masuk dalam kesatuan Allah itu. Ya kan dibangkitkan, bukan bangkit sendiri kan? Di firman itu dan Sang Bapa itu membangkitkan. Tapi firman dan kemanusiaan itu dalam kami, manusia dan Allah, ini kan satu pribadi. Firman dan manusia, Yohanes 1 ayat 14. Itu yang dibangkitkan kan oleh Bapa. Firman dan yang satu dengan Bapa ini membangkitkan kemanusiaannya. Yang membangkitkan firman atau Bapa? Sang Tritunggal dong. Oh, Tritunggal. Kan firman tidak bisa mati. Betul nggak? Berarti yang mati apanya? Yang mati kemanusiaannya, makanya disebutkan dia yang mati dalam kemanusiaan. Kan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Betul. Berarti pada saat dia jadi manusia, dia juga saat itu juga sama dengan Tuhan kan? Betul. Tuhan dibangkitkan gitu. Keilahiannya ini cuma klarifikasi doang. Kemanusiaannya, Dok. Oke. Kalau istilah saya gunakan karena saya ortodoks ya. Saya ortodoks Yunani, Yunani sejati, GOI. Ada istilah di gereja ortodoks Ethiopia, itu gereja namanya Tewahedo. Gereja Tewahedo Ethiopia. Arti Tewahedo itu adalah tentang duinatur, Yesus, manusia dan Allah itu. Jadi Tewahedo atau dalam bahasa Arabnya, ini bukan merujuk kepada doktrinnya. Tewahedo dan Tauhid. Tauhid itu artinya adalah unification atau penyatuan. Itulah yang kami mengerti di dalam Kolose 2 ayat 9. Di dalam jasmaninya seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Yesus itu bukan hanya Allah saja, tapi dia juga secara sempurna menjadi manusia. Karena pengikut konsili Kalsedon. Enggak. Tahu nggak kira-kira Katolik sama Ortodoks bedanya apa? Nggak tahu. Kan pecah kan? Nggak tahu saya. Itu bukan gara-gara Kalsedon. Bukan, maksudnya Bukan. perpecahannya. Itu nggak Perpecahannya Katolik sama Ortodoks kira-kira tahu nggak? Nggak tahu. Roh Kudus berasal dari anak atau dari anak dan bapak? Enggak, kita bahasnya Isa dulu. Oh enggak ya. Oke, Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kalau Dondi, sesi berikut. Dondi. Apa sih ajaran Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran? Intinya, ajaran Nabi Isa Al-Masih di dalam Quran itu adalah mengajak manusia atau Bani Israel ya. Ini khusus Bani Israel. Sama sebenarnya di dalam Kristen juga diutus khusus hanya Bani Israel. Ajarannya adalah untuk menjadi orang-orang yang taat dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang satu, yaitu siapa? Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya Bani Israel. Oke. Hanya itu saja? Ya, itu adalah ajaran utamanya. Itu yang disebut dengan ajaran tauhid. Hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selain itu, kalau dari istilahnya literasi Islam yang lain, Nabi Isa Al-Masih juga mengajarkan hidup di dalam kesederhanaan. Kurang lebihnya seperti itu. Gitu. Ada ajaran yang spesifik yang mungkin bisa satu penggalan kalimat atau satu penggalan ayat kayak gitu. Ajaran yang spesifik Nabi Isa yang ada di Al-Quran gitu. Biar kita bisa bandingkan apakah ada juga dalam Alkitab. Ya kalau yang spesifik begini sebenarnya. Semua nabi-nabi buat Islam, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, semua membawa pesan yang sama. Pesannya adalah apa? Qul huwallahu ahad gitu. Allah Esa gitu. Nggak ada istilahnya yang lain-lain. Di dalam perjanjian lama pun juga sebenarnya kurang lebih pesannya sama. Ada kesamaan gitu lah ya. Perjanjian lama dengan Quran secara konsep tauhidnya tidak jauh berbeda. Sama-sama
menyerukan hanya untuk menyembah kepada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi kalau ditanya apa yang spesifik, saya nggak melihat yang berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang diutus gitu. Ya. Mas Edwin, kalau ini karena saya Katolik, betul saya sudah belajar juga, jadi cukup banyak pasti ajaran Tuhan Yesus ya. Betul. Saya minta mungkin disebutkan beberapa saja, nggak usah semuanya. Jadi durasi kita bakal habis kalau bisa semuanya. Beberapa ajaran Tuhan Yesus yang ada dalam Alkitab. Ajaran Tuhan Yesus yang ada di Alkitab yang paling krusial adalah kasihilah musuhmu. Itu yang saya belum temukan di tempat lain. Kasihilah musuhmu. Itu betul-betul perkataan dia bahwa di dalam kitab Taurat juga disebutkan bahwa kita harus mengasihi sesama. Karena kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, otomatis kita tidak bisa mengasihi Allah. Sia-sia. Dan Yesus mengajarkan bahwa kita itu bisa memperoleh keselamatan dengan hidup seperti dia. Yaitu apa? Yaitu mengikuti pertama, baptisan. Baptisan. Cara kita menyatu dengan Yesus, makanya dia bilang Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sebetulnya bukan ajaran yang masalah ajaran tok yang diajarkan, tapi karena dia menyebut dirinya jalan satu-satunya agar kita mendapat keselamatan itu adalah dengan baptisan. Karena kita memperoleh Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri, dan kita bisa mempunyai modal kekudusan untuk bisa kita bertemu lagi dengan Sang Kristus itu. Bertemu lagi dengan Sang Kristus. Karena tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan, itu kata kitab suci. Jadi saya lanjut dikit ya dok ya. Kalau dikatakan kekristenan itu bukan tidak mengajarkan Tuhan yang satu, Yesus berkata dalam Markus 12:29, sembahlah Tuhan, sembahlah, dengarlah Syama Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, saya tambahin. Ya. Ulangan 6 ayat 4, dengarlah Israel, Tuhan kita itu Esa. Ya. Dan Esa itu dalam pandangan Judaism purba dan kekristenan, karena kekristenan masih ada relate. Itulah yang kita pahami dengan Tritunggal. Karena kita, Allah yang hidup, Allah yang kasih itu pasti memiliki firman dan roh. Itulah inti ketritunggalan. Karena firman itu mengasihi sang sumber mengasihi firman melalui apa? Melalui rohnya. Dondi, apakah ajaran yang tadi mengasihi musuhmu secara spesifik ada di Al-Quran? Secara spesifik yang sama persis dengan frase kurang lebih ya, mungkin kasihilah musuhmu gitu ya. Kurang lebih lah ya. Saya bisa bilang sih tidak ada ya. Tidak ada. Karena Islam begini, Islam mengajarkan begini. Ketika Islam dizolimi, kita boleh membalas. Oh, berarti ada sebaliknya ya justru ya. Ya, kita boleh membalas, tapi yang setimpal, tidak boleh berlebihan. Oke. Tetapi mengampuni lebih baik. Nah, itu di Islam. Berarti ada sedikit perbedaan. Tapi ada persamaan. Dalil ada ya? Mengampuni lebih baik artinya bisa jadi mengasihi lebih baik. Tapi membalas juga boleh. Tapi kalau kasihilah musuhmu, ini kalau menurut pandangan saya. Artinya siapapun musuhnya itu tetap kita harus sayangin kayak gitu. Ya. Nggak boleh kita balas. Mungkin kalau dari saudara Kristen memperspektifkan kasihilah musuhmu adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mungkin, betul? Kurang lebih? Atau jadi, ada? Kasihilah musuhmu, jadi tanya jawab nih. Silakan karena untuk supaya gini, supaya tidak salah paham juga yang mendengar juga ya. Kasihilah musuhmu, ini kan artinya luas. Kebanyakan rata-rata kalau pendeta ditanya kasihilah musuhmu tuh seperti apa implementasinya gitu, atau penerapannya gitu. Yang saya sering dengar adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kalau kita lihat, apakah kira-kira bisa diterapkan gitu dalam kehidupan nyata gitu ya? Misalnya contoh. Ini Bible ini kan istilahnya dari Timur Tengah, mungkin dari Romawi ya berkembangnya, dibawa oleh negara-negara Eropa pada waktu kolonialisme dengan slogan 3G, kan Gospel, Gold, Glory. Pada saat misalnya satu negara datang ke sebuah tanah kosong yang belum merdeka, negara yang belum merdeka datang, terus kemudian dia menjadi penjajah misalnya, ya. Belum ada pemerintah, belum ada negara nih. Datang menjajah, terus memberikan Bible dengan ajaran kasihilah musuhmu gitu. Kira-kira orang yang di daerah itu menerima ajaran musuh, kan musuh saya kan penjajah.
Terus masa saya suruh mengasihi penjajah, gimana caranya gitu? Nah, itu yang menurut saya tidak bisa diterapkan gitu dalam dunia. Oke. Artinya tidak bisa diterapkan dari waktu ke waktu. Mungkin kalau dalam ruang yang agak sempit mungkin bisa, ya. Oke. Ketika ada hukum yang berlaku, misalnya gitu. Oke. Tetapi misalnya seorang pun misalnya dizolimi, misalnya dirugikan, tetap saja orang akan mencari keadilan. Maka itulah ada hukum gitu. Oke, saya hargai pandangan itu. Ya. Ko Dondi, ada beberapa yang spesifik mungkin ya tentang ajaran yang saya kenang dari kecil ya. Salah satunya ajaran Tuhan Yesus, kalau saya tidak salah, koreksi saya ya, itu adalah doa Bapa kami. Ya, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu adalah doa yang diajarkan Yesus Kristus sendiri langsung ya. Apakah doa tersebut ada dalam Al-Quran? Kalau secara esensinya, karena gini, karena di dalam Islam kita tidak menggunakan istilah bapak, ya. Di dalam Quran tidak ada istilah bapak, anak. Kenapa? Karena dengan menggunakan istilah bapak, anak, bapak, anak, ini akhirnya menjadikan orang menuhankan yang anak gitu. Itu makanya di dalam Islam, di dalam Quran tidak ada istilah-istilah seperti itu. Istilah-istilah seperti itu yang kami ketahui di dalam budaya orang-orang istilahnya yang di daerah Mediterranean ya, itu kan memang banyak sekali paham-paham atau kepercayaan, sistem kepercayaan yang sudah ada yang namanya suatu dewa misalnya, atau Tuhan yang paling tinggi, dia punya anak, dewa juga gitu, setengah manusia, setengah dewa gitu. Karena ada status yang spesial seperti ini di atas manusia rata-rata, jadi sebutan anak dengan bapak ini jadi yang anaknya jadi disamakan dengan bapak gitu. Oke. Jadi itu bisa dipelajari. Ada sebuah buku bahwa ada 16 tokoh yang disebut dengan juru selamat yang disalib sebelum Yesus pun ada. Gitu. Oke. Nah istilah-istilah itu. Tapi secara esensi daripada doa Bapa kami, ada. Esensinya ada. Esensinya dalam arti gini, kita memandang Allah Subhanahu Wa Taala juga punya sifat nama yang kudus, sama kan? Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Mohon tahan biar kita diskusi ke saya saja. Ya. Seperti ya sifat Allah Subhanahu Wa Taala salah satunya adalah Maha Kudus. Itu kan juga begitu kan? Oke. Itu kan juga tersirat. Tapi tidak spesifik ada diajarkan doa tersebut. Kemudian kalau ada kata-kata yang lain, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan di dalam kami Islam ke juga dalam ada begitu. Tadi kan saya juga bilang. Jadi kalau kita bisa mengampuni itu lebih baik. Oke. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya, itu juga. Tapi mengasihi dengan kurang lebih auzubillahi minasyaitonirrajim. Oke. Tapi doa itu dalam bentuk ajaran atau dalam bentuk doa yang diajarkan kepada murid Nabi Isa? Kalau doa yang kita lantunkan setiap hari di dalam sholat, itu kata-katanya mungkin tidak persis sama. Tetapi yang kita minta adalah tunjukilah kami jalan yang lurus. Gitu. Berbeda ya, tapi ya kalau konteksnya karena agama mengajarkan yang benar ya. Sebenarnya kalau kita baca semua Quran, pesan-pesan yang ada di dalam PL, itu banyak yang sama. Saya yakin semua agama pasti mengajarkan semua yang sama. Bukan hanya Yesus dan Nabi Isa, mau semua agama pun kalau agamanya benar, pasti mengajarkan kita jadi lebih baik. Bukan mengajarkan kita jadi lebih jelek. Tapi kan ini kita fokus ke apakah ini pribadi yang sama atau berbeda. Tadi kan kita bedah dari situ. Ada yang kedua, ajaran yang saya ingat sekali pada waktu itu Yesus datang dan melakukan beberapa mukjizat. Ya, salah satunya adalah membelah roti dan ikan. 5 roti dan 3 ikan. 2 ikan buat 5.000. 5 roti dan 2 ikan. Ada yang 4.000, ada yang 5.000. 5 roti dan 2 ikan. Itu Bapak kami itu identik sekali. Karena kayak setiap ujian itu diulang pertanyaannya kayak gitu punya kan. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus langsung. Makanya saya bertanya kan. Karena ini yang ajaran yang lain mungkin saya nggak hafal kan Alkitab kan. Jadi kayak ya kita kan mungkin yang otentik saja yang benar-benar jelas aja lah kayak gitu kan, diajarkan bertahun-tahun. Sama ada satu lagi 5 roti dan 2 ikan. Itu kan diulang-ulang terus sehingga saya jadi hafal. Apakah cerita tersebut ada di dalam Al-Quran? Seingat saya nggak ada. Tidak ada? Seingat saya nggak ada. Oke. Ko Dondi duluan. Ko Dondi, apa sih mukjizat? Jadi kan Ko Dondi bilangnya ada kesamaan di sini bahwa Nabi Isa membuat mukjizat, betul ya? Tuhan Yesus juga membuat banyak mukjizat. Banyak sekali. Betul ya? Berarti di sini ada kesamaan ya? Tidak ada tandingan. Harusnya kita bisa melihat mukjizat ini sama jika pribadi itu satu orang. Apa saja mukjizat yang diceritakan di Al-Quran tentang Nabi Isa? Tadi sudah saya sebutkan kalau nggak salah kan
Nabi Isa Al-Masih kan diceritakan banyak menyembuhkan orang sakit, juga sampai membangkitkan orang mati. Sebenarnya dua itu yang paling utama sih sebenarnya. Kalau yang apa tadi, yang membagikan 5 roti 2 ikan kepada di gospel ada yang 4.000, ada yang 5.000 orang, itu tidak ada. Tidak ada. Membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit. Karena kan memang pada zaman Isa Al-Masih itu kan memang pada zaman pada zaman apa ya? Pada zaman penyembuhan, pada zaman ada yang lebih spesifik nggak ya? Maksudnya siapa yang dibangkitkan kayak gitu biar kita bisa samakan pribadinya? Tidak disebut. Atau siapa yang sakit atau sakitnya apa yang disembuhkan gitu? Tidak disebut juga. Tidak disebut juga. Jadi Quran itu bukan buku catatan kesehatan atau bukan buku catatan apa ada orang mati dibangkitkan, itu bukan secara detail seperti itu. Jadi Quran itu adalah istilahnya buku yang mengingatkan gitu. Okay. Gaya bahasanya gaya bahasa orang yang sedang mengingatkan orang gitu loh. Ingat loh, ini Nabi ini berbuat ini gitu loh. Tapi gini ya, Ko Dondi, ini pertanyaan awam ya, pertanyaan awam ya. Tapi kan membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya. Baik dari zaman dulu ataupun zaman sekarang ya. Membangkitkan orang mati. Saya pikir itu sudah pasti utusan Tuhan ya. Dan sebaiknya, seharusnya pasti akan dicatatkan lebih detail. Karena kan ini suatu hal yang luar biasa. Tapi yang lebih penting sebenarnya bukan karena Nabi Isa Al-Masih yang membangkitkan. Semua mukjizat, entah itu Nabi Isa Al-Masih sampai ke nabi-nabi sebelumnya, semuanya kan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Nabi Musa membelah lautan juga tidak mungkin atas izin Allah. Betul, saya sepakat. Semua nabi-nabi begitu. Saya sepakat. Kalau mau bicara membangkitkan, Nabi Ibrahim lebih canggih. Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Ya, lebih canggih. Oke. Dia bisa membangkitkan burung yang sudah dipisah-pisah tubuhnya. Oke. Dipanggil nyatu lagi. Di Bible juga ada yang lebih canggih membangkitkan orang mati. Ada jenazah yang menyenggol tulang belulang Nabi siapa? Elias atau Elia? Siapa coba? Siapa? Ingat nggak? Elias ya kalau saya. Elia. Yang meninggal jenazahnya bangkit. Elias nggak ada. Itu nggak dibangkitkan. Oke. Elisa ya. Elisa. Kan ada Elia dan Elisa. Elisa atau Elias? Ayo. Nah, makanya saya tanya yang mana yang benar? Sudut pandang Islam aja. Enggak. Jadi maksud saya di dalam Bible itu ada kisah jenazah yang terjatuh kena tulang belulang Nabi bangkit. Oke. Nggak usah Nabi itu membangkitkan gitu loh. Nabinya sudah mati, jenazahnya menyentuh tulang belulangnya bisa bangkit. Oke. Nah, jadi semuanya itu sebenarnya kita kembalikan kepada izin Allah. Saya percaya sih bahwa itu kan kehendak yang di atas ya. Jadi tidak diceritakan secara spesifik ya. Oke, saya balik ke Mas Edwin. Mas Edwin, mungkin bisa diceritakan apa sih mukjizat yang dibuat oleh Yesus Kristus? Pertama, Yesus satu-satunya manusia yang mengampuni dosa. Itu yang tidak bisa dilakukan manusia lain. Kemudian dia menghidupkan orang mati. Kalau tadi mungkin ada pendapat yang mengatakan dengan seizin Allah atau seizin Allah, seizin Tuhan. Ini ada satu hal yang perlu kita sadarin. Waktu orang mati yang dibangkitkan sama Yesus, itu Yesus tidak bilang dia mati, tapi tertidur. Sebetulnya dia tertidur. Pada saat dia membangkitkan anak kecil yang sudah mati, dia bilang, Talitakum, Lazarus, dok mesti tahu ya Lazarus ya. Dia bilang tertidur. Itu suatu kelancangan apabila dia mau bangkitkan seorang mati yang masih mati, terus dia bilang itu tidur. Berarti itu kan dusta. Artinya, dia mesti minta izin dulu, baru bangkit kan. Tapi kalau dia bilang itu tertidur, artinya dia sudah tahu bahwa itu akan bangkit. Jadi kalau kata kasarnya kita tidak butuh konfirmasi ulang pada pihak yang seolah-olah itu bukan dirinya sendiri, karena dirinya itulah Allah, firman Allah. Dia membangkitkan. Oke, itu menurut ajaran Kristen ya. Selain itu, mukjizat banyak sekali, Dok. Menyembuhkan mata orang yang buta. Oke, siapa? Ada 2 orang buta yang datang kepada Yesus. Dan kemudian ada satu lagi orang buta yang di daerah yang namanya Siloam. Jadi orang buta itu datang, dia itu udah buta semenjak lahir. Oke. Kemudian Yesus, apa yang dilakukan Yesus? Dia mengaduk ludahnya di tanah dan mengoleskan ke mata orang buta tersebut yang sudah buta dari lahir. Oke, dan bisa melihat. Oke. Selain itu apa lagi? Selain itu, yang dilakukan Yesus lagi adalah pada saat ada wanita pendarahan. Wanita pendarahan itu di dalam orang Yahudi, pendarahan itu sesuatu yang berat karena apabila seorang wanita pendarahan itu pasti dia tidak bisa beribadah.
Oke. Sehingga saat dia menjamah jubah Yesus, dia langsung sembuh. Oke. Tanpa konfirmasi. Oke. Sehingga Yesus bilang, siapa yang menjamah jubahku tadi? Dan dia itu sembuh. Oke. Dan ingat, perihal orang buta tadi ada 2 orang buta dan 1 orang buta. Yesus tidak pernah berwajah masam saat didatangi oleh 2 orang buta tersebut. Tidak pernah. Langsung disembuhkan. Ada lagi yang lain? Tadi Berjalan di atas air. Berjalan di atas air juga ya. Berjalan di atas air. 5 roti dan 2 ikan tadi juga 5 termasuk roti mukjizat dan ya? 2 ikan, banyak sekali. Oke. Berjalan di atas air itu pada waktu Yohanes mancing ya? Iya. Betul ya? Iya. Pada waktu Yohanes mancing, dia nggak dapat ikan, lalu Tuhan Yesus jalan di atas air. Iya, berjalan di atas Dan air. setelah itu, Yohanesnya dapat ikan banyak. Betul. Ya, itu adalah mukjizat juga ya. Lebih spesifik ya. Kodondi, apakah mukjizat tersebut ada di dalam Al-Quran? Secara yang tadi diceritakan oleh Mas Edwin tidak diceritakan dengan detail seperti itu ya. Karena kan kalau memang gospel itu kan memang seperti semacam buku biografi gitu. Ya. Walaupun di antara keempat gospel itu sendiri banyak terjadi kontradiksi yang dianggap mungkin saling melengkapi, detailnya memang banyak gitu. Nah, tadi kan saya bilang di Quran itu bukan buku sejarah kesehatan atau sejarah penyembuhan orang. Jadi bukan, di Quran itu adalah buku yang menceritakan atau untuk mengingatkan orang gitu. Oke. Mas Edwin, ini ada kemiripan. Ya, mungkin karena ada kemiripan, ada perbedaan juga yang harus kita hargain di sini ya. Pertanyaan saya, mungkinkah Yesus Kristus, setelah kita berdiskusi panjang lebar ya, kurang lebih 1 jam ini ya, sudah 1 jam? Sudah ya? Kurang lebih 1 jam ini ya. Mungkinkah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama? Ini pribadi saya jawab ya dok ya. Setelah kita berdiskusi. Ya. Pribadi saya ya. Saya saat mendapat apa yang dijelaskan oleh Injil, saya mengerti bahwa itu berbeda. Sangat berbeda, dok. Sangat berbeda. Sama seperti di awal tadi saya bilang, kita bisa mengetahui seseorang dari jati dirinya. Mungkin namanya bisa mirip, ya. Namanya bisa mirip, kisahnya mirip. Tapi jati dirinya apa yang diajarin? Gitu. Yesus mengajarkan untuk menikah hanya dengan 1 pasangan. Ya. Sehingga keduanya menjadi 1 daging. Bukan menjadi 2 daging, 3 daging, 4 daging, tidak. Yesus pernah mengajarkan itu? Pernah. Di dalam Alkitab dia mengatakan. Seorang suami akan meninggalkan keluarganya dan dia akan bersama istrinya untuk menjadi 1 daging. Jadi tidak ada pemahaman yang seperti mungkin di ajaran lain, dok. Itu pertama. Secara spesifik ya itu berarti ya? Secara spesifik. Oh, karena itu dalam Kristen itu menikah cuma 1 kali. 1 kali. Dan satu hal yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Iya, betul. Gara-gara itu ya ada kalimat itu. Betul. Ya masih tahu gue Katolik dari. Mantap sekali, dok. Meskipun kagak tinggi-tinggi banget. Tadi kata nggak pernah baca Bible. Enggak, hal-hal yang sering diulang-ulang. Oke, gitu. Kagak tinggi-tinggi tapi kagak rendah-rendah juga. Ujinya bisa aja. Ya, terus saya lanjut lagi ya, dok ya. Yang kedua, Yesus itu mengajarkan pada muridnya untuk tadi mengasihi musuhmu. Sehingga kita tahu, murid Yesus itu ada 12 dari circle besar, circle-nya Yesus sendiri. Dan ada 1 muridnya khusus yang dia temui secara spiritual, dan ada lagi 70. Jadi total ada 83. 83 murid. Oh, bukan 12? Bukan. Di dalam Lukas 10 itu ada 70 utusan lagi, 10 apostol lagi. Nah, dari 83 itu tidak ada satupun yang membunuh. Membunuh orang, menghilangkan nyawa orang lain nggak pernah. Terus tidak ada satupun dari muridnya yang 83 itu. Di dalam kitab Taurat kita tahu, jangan ingini istri milik sesamamu, tidak ada. Muridnya tidak ada yang mengingini istri sesamanya. Tidak ada dari 83, tidak ada yang merampok. Karena kami semua memegang tradisi, termasuk saya tahu rasul-rasul itu di mana saja persebarannya. Bahkan ada yang sampai ke India, dok. Thomas namanya, Rasul Thomas. Nah, ajaran-ajaran itu mungkin yang sangat spesifik, yang unik dari Yesus. Tapi kalau dibilang seandainya ada yang mengatakan sama, saya juga masih ada satu keraguan-raguan mengenai sama. Karena waktu saya mempelajari, kalau sejarah nggak apa-apa ya, sudut pandang sejarah, saya mempelajari sedikit dari ajaran lain. Ada tokoh yang di Islam, ini namanya Paulus.
saya menemukan di dalam buku sejarah nih. Buku sejarah yang ternyata itu menukil dari Al-Quran. Diceritakan di dalam, kalau tidak salah itu surat Yasin ayat 14. Cuman ini hanya argumen saya. Apakah ini orang yang sama? Saya bisa menunjukkan datanya di dalam buku berbahasa Arab, Sirah Tertua, Tafsir Ibnu Katsir, dan Sirah Ibnu Hisham. Mungkin itu yang menarik. Apakah ini yang sama? Kalau memang tokoh yang namanya Paulus ini sama, berarti kita ada titik temu di situ. Oke. Berarti itu, Dok. Ada sedikit. Saya bisa tunjukin ada nanti, sedikit Dok. keraguan juga. Bagi yang ragu. Saya nego dikit. Mungkin nggak Nabi Isa dan Yesus Kristus itu orang yang sama, cuma perspektifnya saja yang berbeda. Mungkin, tapi jati dirinya berbeda. Oke. Jati dirinya berbeda. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Sekarang saya nego di sebelah sini. Ini kenapa ketawa-ketawa terus ya? Tapi tadi saya tambahkan ya, Dok ya. Iya. Jati diri yang berbeda bukan artinya ada dua tokoh yang sama, seperti saya bilang di awal. Ada yang asli dan ada yang palsu. Salah satu di antara kita pasti ada yang salah. Iya, itu. Oke. Salah satu di antara kita pasti ada yang salah. Oke. Jangan dipotong nanti ya, Dok. Iya, saya lempar ke Kodondi. Kodondi, mungkin nggak ya dari sekian ini kan ada perbedaan. Bagaimanapun juga tadi kita nggak bisa menampik ada persamaan, ada perbedaan kayak gitu. Mungkinkah Nabi Isa dan Yesus Kristus itu memang orang yang berbeda, pribadi yang berbeda? Menurut saya, menurut apa yang kami pelajari, menurut apa yang kami tahu, Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok atau profil yang sama. Okay. Hanya diperspektifkan berbeda antara Kristen dan Islam. Okay. Udah, jelas. Kodondi, kalau misalnya Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama, kenapa setiap kali kita Natal selalu kita berdebat? Toh kan Nabi Isa dan Yesus Kristus itu adalah pribadi yang sama, artinya sama-sama kita harus hormati. Yang di dalam Injil ataupun dalam Al-Quran sekalipun adalah kita akui sebagai Nabi, kita muliakan, bahkan melakukan mukjizat. Ya, kenapa nggak kita hargai ketika Natal yang kita anggap itu adalah di Kristen adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Meskipun kita nggak setuju deh tanggalnya, kita nggak setuju apa, tapi kan paling nggak kita menghormatin kan. Karena ini adalah orang yang sama, orang yang mulia, orang yang sama-sama kita respect kayak gitu punya. Tapi kenapa setiap kali Natal justru malah ribut, bahkan merayakan, mengucapkan saja kita masih berdebat setiap kali Natal. Tiap Natal tuh ya. Iya. Pasti ada yang bahas tuh ya. Iya. Bentar lagi nih. Bentar lagi Natal lagi. Iya. Sebenarnya kalau untuk istilahnya fatwa gitu ya, boleh mengucapkan selamat Natal atau tidak, itu memang masih ada perbedaan. Yang saya tahu, kalau di negara yang banyak Kristennya, masih ada negara yang membolehkan. Tapi kalau negara yang sedikit Kristennya, mengharamkan gitu. Jadi masih ada perbedaan lah. Tetapi kalau kita bicara toleransi kan kita menghargai, menghormati, ya kan? Bukan berarti kalau misalnya kita tidak setuju dengan teologi teman-teman Kristen terus kita harus mengucapkan nih, kalau misalnya kita mendengar ulama kita nggak boleh gitu. Tetapi kan yang Kristen sendiri juga saya rasa juga harus menghargai dan menghormati akidah kita juga gitu kan. Ada malah semalam saya baru ngobrol sama Ustadz Dery. Ustadz Dery ngasih kayak semacam jalan tengah gitu. Kalau dia mengucapkannya gini, selamat merayakan hari Natal. Bukan selamat Natal. Kalau selamat Natal, dianggapnya itu adalah mengakui akidah orang lain. Ya, walaupun ada yang bilang bahwa dengan syarat akidah yang mengucapkan harus tetap kuat gitu lah ya. Tapi kalau selamat merayakan hari Natal, ya kita sedang mengucapkan selamat kepada saudara kita yang Kristen untuk merayakan hari rayanya. Mungkin kelihatannya mirip tapi ada bedanya gitu lah. Tapi kalau buat saya sendiri, yang namanya toleransi itu nggak bisa dari satu sisi aja. Nggak bisa dari yang namanya mayoritas minoritas. Tetap harus dari dua sisi, tetap harus toleransi gitu. Oke? Jadi kita juga harus toleransi kepada saudara kita yang Kristen dalam merayakan hari Natal dalam bentuk apa? Kita tidak boleh ganggu. Kita tidak boleh menghalang-halangi gitu ya. Tetapi juga ya mungkin kita pernah dengar juga, ada juga mungkin yang employer terhadap employee-nya mewajibkan mengenakan atribut-atribut tertentu yang berhubungan dengan Natal. Itu juga sebenarnya kan juga kalau boleh dibilang sudah melanggar toleransi juga sebenarnya. Karena orang yang berakidah lain dengan employer-nya kenapa harus dipaksa menggunakan atribut yang tidak sesuai. Ini juga harus mungkin dikoreksi lah gitu ya. Oke. Jadi kalau dibilang pribadi yang sama, tapi kan dari tadi kan kita bilang bahwa ada perspektif yang berbeda nih.
Justru karena ada perspektif yang berbeda, makanya orang sampai menganggap tanggal lahirnya tanggal sekian. Terus ada yang menganggap bahwa dia adalah Tuhan. Karena perspektif yang berbeda inilah makanya timbul hari Natal. Yes. Gitu kan? Kalau perspektifnya sama kan nggak mungkin. Yes. Bisa berbeda-beda. Ya, gitu, pertanyaan saya kan jika ini adalah orang yang sama. Artinya kita anggap ini perspektifnya sama. Ya. Karena orang, kan saya bilang, karena pribadinya sama menurut saya tadi, tetapi karena perspektif yang berbeda, ya kita harus saling menghormati perspektif masing-masing aja gitu. Oke. Dari masing-masing kedua pihak gitu loh. Ini perspektifnya begini, makanya ada Natal. Ini perspektifnya lain, makanya tidak mengakui Natal. Kan tinggal saling menghargai aja, saling menghormati aja. Kan tinggal tergantung nih yang Muslim nih, tinggal ngikut ulama yang mana, mengucapkan selamat atau enggak gitu. Ya, tapi agak perbedaannya itu terlalu jauh, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, Ko Dondi. Contohnya kayak gini ya, kita menganggap satu orang yang sama nih ya, sama-sama ibu kita, ayah kita, kayak gitu punya. Yang satunya Ko Dondi menganggap ini adalah orang tua asuhku. Kayak gitu ya. Jadi kan ada dua perspektif yang berbeda. Yang saya nganggapnya lahirnya segini, yang ini nganggapnya lahirnya segini. Tapi begitu saya mengucapkan atau merayakan ulang tahun yang menurut Anda salah tanggalnya, salah ini ya. Tapi kan paling nggak memberikan respect yang luar biasa karena dia adalah orang tuaku. Ketika dia mengundang, oke, kita ada pesta nih, kita akan datang. Oh iya, malam ulang tahun nanti tanggal segini nanti kita rayakan lagi ya. Nanti kalau Natalan, pesta makan-makan undang gue ya. Iya, kayak gitu. Contohnya seperti itu. Kalau untuk makan-makan pesta nggak ada masalah buat Islam. Tapi kalau mengundang untuk ngikut kebaktian di gereja, itu tidak. Beda ya, situnya beda. Tapi kan yang saya anggap ngucapin tinggal tergantung kita mau ikut ulama yang mana. Nah, kalau saya ikut yang tidak ikut mengucapkan. Ikut mengucapkan. Sama aja. Oke. Boleh dong? Ya, biar masyarakat menyimpulkan. Karena menurut saya kan bertanya... Butuh diberi ucapan selamat Natal nggak, Edwin? Enggak. Nanti aku mungkin kalau boleh merespon juga boleh sih. Oke. Ini kan pertanyaan saya itu, jika ini adalah pribadi yang sama, kayak gitu. Karena saya melihat di satu sisi, ada yang menganggap ini pribadi yang sama, tapi perlakuannya agak sedikit berbeda, kayak gitu. Yang sehingga menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya. Di satu sisi lagi menganggap berbeda, tapi juga pertanyaan saya juga, kalau perbedaan, kalau misalnya ini berbeda, berarti kan salah satu pasti ada yang salah. Tuh. Berbeda tapi ada tokoh penemu yang sama. Namanya Paulus tadi. Oke. Itu. Natal itu tadi gini kok. Saya coba dari sudut pandang, karena tadi saya bilang kekristenan itu kitab suci kami, bahkan itu lahir dari tradisi yang mengatakan itu kitab suci itu sendiri. Sehingga kita nggak bisa melihat sudut pandang kitab suci ini tanpa mengerti ajaran para rasul itu sendiri. Padahal Yesus berkata kepada para rasul, ajarlah mereka seperti apa yang kuajarkan kepadamu. Selain baptisan ya. Matius 28 ayat 19. Sehingga kita bisa tahu Natal itu bisa terprediksi dari mana. Contoh di Lukas 4 ayat 10. Di situ diceritakan bahwa ayah dari nabi kita, nabi sebagai seorang Kristen, Nabi Yohanes Pembaptis, itu yang bernama Zakaria, pada saat itu sedang mengadakan upacara pembakaran ukupan. Malaikat datang kepada dia dan menginformasikan bahwa engkau itu akan memiliki anak. Ya, memiliki anak. Itulah malaikat memberitahu bahwa dia bakal nanti punya anak yang bernama Yohanes. Engkau harus menamainya Yohanes. Dan di Alkitab, di Lukas itu tadi, di ayat 18:4 Lukas 4 ayat 18-19, koreksi kalau salah. Di situ dijelaskan bahwa pada bulan yang ke-6, malaikat itu datang kepada Bunda Maria. Bahwa dia memberitahukan engkau akan mengandung. Ya, anak yang kau kandung itu adalah kudus. Namanya harus Yesus. Nah, pertanyaannya, hari raya pembakaran ukupan kalau kita lihat pada tahun ini, contoh, ambil simpel tahun ini. Itu adalah hari raya Yom Kippur yang masih dirayakan sama orang-orang Yahudi. Jatuhnya adalah tanggal 24 atau 25 September. Oke. Apa hubungannya dengan Natal? Pembakaran ukupan tadi itu pada saat Yom Kippur. Oke. Kita bisa tahu. Nah, di Alkitab dikatakan pada bulan yang ke-6, malaikat datang kepada Maria. Berarti kita hitung 24 September ditambah 6 bulan, jatuhnya apa, Dok? Akan jatuhnya kepada 24 atau 25 Maret. Sampai detik ini, gereja Katolik maupun gereja Ortodok, semua gereja merayakan bahwa pemberitahuan Kristus itu jatuhnya pada tanggal 25 Maret. Nah, kalau gitu berapa lama
bayi itu dikandung oleh seorang ibu. Oke. 9 bulan. Ditambahkan 25 Maret. Oh. Kita akan ketemu tanggalnya. Oke, saya hargain pokoknya semuanya, saya hargain pendapatnya masing-masing. Saya kasih pertanyaan terakhir, pertanyaan saya bodoh tapi ya, saya mohon maaf ya. Ini semuanya pertanyaan saya adalah pertanyaan ingin tahu, ingin belajar ya. Ini pertanyaan-pertanyaan bodoh, jangan dianggap, anggap saya yang bodoh, jangan dianggap apapun. Mas Edwin, kok Edwin lagi. Saking ini ya, saking tegangnya ya. Edwin Tan. Mas Edwin, kalau kitab suci atau Alkitab itu, ya, itu turun dari Tuhan atau ditulis oleh siapa sih sebenarnya? Mohon maaf ya ketidaktahuan saya ya. Iya, nggak apa-apa. Ini jujur nggak tahu, bukan ya, tes. Di kitab suci kita itu, Iya. namanya juga kitab suci. Iya. Pasti dia memiliki 2 kodrat, kitab dan suci. Ya, dia punya kodrat tulisan dan dia punya kodrat ilahi. Di dalam kitab suci kita di surat Timotius, segala tulisan diilhamkan oleh Roh Kudus. Oke. Jadi kita tahu bahwa tulisan itu memang ditulis oleh para nabi kita dulu. Musa itu tidak menerima gedebuk langsung dari langit, tapi Musa menuliskannya. Oke. Para rasul juga. Saya persingkat ceritanya, berarti yang menuliskan adalah manusia, firman-Nya dari Tuhan. Manusia yang mendapat ilham Roh Kudus. Oke, ilham Roh Kudus ditulis. Berarti Betul. kalau saya, ini pertanyaan, sekali lagi pertanyaan bodoh ya. Iya. Karena saya itu pelajaran agama kayak gitu tuh, suka ngantuk-ngantuk. Kayak Dulu gitu. dapat pelajaran agama berapa sih? Jelek. Agama sumpah. saya jelek loh, Dok, dulu. Jadi kalau kayak Matius, Lukas itu adalah orang Lukasnya yang menuliskan. Iya, betul. Matius yang menuliskan. Matius. Artinya murid-murid Yesus yang menulis Alkitab. Saksi kan? mata, iya. Iya, benar ya. Betul. Oke. Para saksi mata yang menulis. Lukas saksi mata. Saksi mata. Lukas 10 itu dikatakan bahwa Yesus mengutus 70 utusan. 70 utusan itu Lukas masuk di dalam. Oke. Enggak, Saya Lukas. boleh nggak bertanya? Saya belum selesai. Ini kan ditulis oleh murid-murid Yesus. Yang menjadikannya satu siapa ya? Menjadikan satu tuh tercerai-berai. Ya kan, Makanya saya bercerai-berai, dijadikan satu, menjadi Makanya Alkitab betul. dalam kitab suci. Betul. Siapa yang Pertanyaan menjadikan bagus, Dok. Kekristenan lahir itu tidak langsung kita pegang kitab. Tapi para rasul itu menulis surat dari ajaran lisan itu, dia kirim ke Tesalonika. Surat pertama itu adalah Tesalonika, yang kedua 2 Tesalonika, yang ketiga Galatia. Jadi dia kirim ke kota-kota itu. Kemudian ada dikirim lagi ke daerah lain, Galatia, segala macam. Nah, baru rasul-rasul itu yang lain yang menulis. Sehingga kalau kita asumsikan zaman dulu, surat yang di Galatia belum tentu nerima surat Korintus. Pasti berbeda. Sehingga yang menyatukan ini siapa? Yang menyatukan ini adalah murid para rasul. Yang namanya Apostolic Father. Dan Apostolic Father ini punya suksesi lagi, yaitu bapak-bapak gereja. Mohon maaf pertanyaan saya kritis ya. Apakah itu semua dirangkum menjadi satu atau dipilah-pilih lagi? Dirangkum menjadi satu. Langsung dirangkum menjadi satu. Betul. Pertanyaan saya ke Kodondi. Yang saya dengar juga bahwa ini diturunkan. Kalau Al-Quran, ini diturunkan dari Allah ya, kalau saya nggak salah ya. Maksudnya turun buku dari langit gitu? Yang saya tangkap ya dari TikTok ya. Scrolling ya. Malu lah ilmu saya rendah kan. Bukan begitu. Dari mana sih Al-Quran itu? Apakah ditulis oleh manusia atau bagaimana sih? Jadi gini, di dalam pandangan Islam, di Quran kan disebutkan Taurat, Zabur, Injil. Taurat, Zabur, Injil menurut Islam adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, wahyu ya. Yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasulnya. Yaitu kalau Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ditujukan kepada siapa? Kepada Bani Israel pada zaman itu. Ya, ini kan semua yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil kan memang diturunkan kepada bangsa Israel pada zaman itu. Nah, kalau Quran itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang kepada siapa? Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Yang menuliskan siapa? Manusia. Jadi dengan cara, jadi gini, kalau Quran diturunkan itu dengan tradisi lisan. Kalau Bible diturunkan dengan tradisi tulisan. Nabi setelah menerima wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam dengan beberapa cara, beliau mendiktekan kepada para sahabatnya. Sahabatnya yang menulis. Setelah ditulis, dicek, bacanya benar nggak gitu dengan apa yang diterima gitu. Dicek dan di-recheck gitu. Jadi kalau bacanya benar sesuai dengan apa yang diterima, baru itu ditulis, disimpan. Tetapi tulisan-tulisan itu pada zaman itu tidak langsung dikumpulkan menjadi satu buku seperti yang sekarang kita lihat gitu. Itu dulu memang disimpan oleh beberapa sahabat yang memang
tidak satu rumah ya, terpencar-pencar. Baru pada waktu kira-kira hampir 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, pada masa sahabat Khalifah Abu Bakar, itu baru dikodifikasi pertama kali. Ya, kalau Bible itu namanya dikanonisasi, kalau Quran namanya dikodifikasi. Yang pertama kali pada zaman sahabat Abu Bakar, dikodifikasi karena banyak penghafal Quran yang tewas dalam perang. Ya, kalau nggak salah perang Yamamah kalau nggak salah. Nah, setelah itu sudah jadi satu master, baru disimpan oleh anaknya sahabat Umar bin Khattab. Setelah masa khalifah yang kedua, Umar bin Khattab selesai, baru pada masa khalifah yang ketiga, sahabat Utsman bin Affan, itu beliau juga akhirnya harus melakukan kodifikasi ulang. Bakar. Dikarenakan ada banyak Muslim di tempat perang yang di Azerbaijan itu melafazkan Quran dengan dialek yang berbeda-beda. Nah, itu semua dikumpulkan yang berbeda-beda, dibuatlah satu master lagi berdasarkan pakai master yang disimpan oleh anaknya Umar bin Khattab gitu. Kalau yang tadi yang awal pertama dibuatin satu master, yang kedua pada zaman Utsman dibuatin 5 master. Yang satu disimpan di Madinah, yang kedua dikirim ke Mekah, yang lainnya dikirim ke daerah-daerah yang Aslinya lain. dibakar bener? Aslinya memang dibakar. Itu bener gak kira-kira? Maksudnya aslinya itu yang mana? Yang mushaf yang dikumpulin sama Utsman bin Affan tadi itu dibakar oleh Utsman? Aslinya atau yang berbeda dialek-dialek? Yang berbeda dialek-dialek dan aslinya? Aslinya nggak dibakar. Yang dibakar itu yang berbeda dialek-dialek. Gitu. Bible juga pernah dibakar. Pada zaman, misalnya contoh ya. Seperti ada perbedaan yang tidak diterima oleh Bapak Gereja, dibakar. Gitu. Artinya, wahyunya atau firmannya dari Tuhan, tapi dituliskan oleh manusia. Dibacakan, didiktekan gitu. Mungkin ada kalimat penutup, mungkin dari Mas Edwin dulu, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Yang Natal nggak? Silakan, apa saja. Iya, tadi memang masih ada samar-samar, saya ulangi lagi ya, masih ada samar-samar pada satu tokoh yang sama tadi, bukan hanya Isa dan Yesus, tapi ada titik temu kita antara Islam dan Kristen, yaitu tokoh yang namanya Paulus ini. Saya menukil dari apa yang ditulis dalam Ibnu Katsir, Ibnu Ishaq, dan Ibnu Hisham. Jadi ini bukan mengada-ngada. Nah, tokoh yang sama ini kita meyakini Kristen mengatakan Yesus bangkit. Tetap hidup, bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut. Di Muslim mengatakan Isa itu belum mati. Artinya, yang mesti kita pikirkan, mestinya ucapan atau yang kita peringati ucapan selamat itu adalah orang yang belum mati. Yang belum mati dong. Kita mengingati hari ulang tahunnya karena dia pernah hidup dan dia masih hidup sampai sekarang. Justru aneh kalau kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk orang yang sudah mati. Itu suatu penghinaan menurut saya. Nah, itu yang mesti jadi pertimbangan. Karena saya juga pernah, kalau tidak salah nih ya, Pak Kodondi. Kalau tidak salah juga ada di QS itu yang mengatakan seperti itu. Misalnya Nabi Isa itu mengatakan sendiri. Koreksi kalau saya salah ya. Apa QS? Quran surat 19 ayat 33 kalau nggak salah. Itu ada tafsirnya. Tafsirnya itu adalah doa untuk Nabi Isa sendiri. Kata-katanya itu apa ya? Iya, jadi semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari lahirku, pada hari wafatku, dan pada hari dibangkitkan. Wafatnya bukan wafat pada waktu ada prosesi penyalipan itu. Betul. Wafatnya itu nanti pada belum mati kan? Wafatnya itu nanti pada waktu Nabi Isa datang kedua kali. Belum mati kan? Baru sudah menyelesaikan misinya, baru wafat, baru nanti di akhir hari akhir dibangkitkan. Nah, itu sama dengan Quran surat 19 ayat 15. Tapi belum mati. Untuk Nabi Yahya. Belum mati. Sekarang belum. Iya. Sekarang belum mati. Itu. Nah, itu adalah doa ya. Istilahnya kepada Nabi Isa Al-Masih pada waktu dia dilahirkan, pada waktu wafat, nanti setelah datang kedua kali dibangkitkan pada waktu nanti hari akhir. Sama dengan Quran surat 19 ayat 15 untuk Nabi Yahya, sama doanya. Semoga kesejahteraan diberikan untuk anaknya Zakaria pada waktu dia dilahirkan, diwafatkan dan dibangkitkan. Sama itu sebenarnya. Dengan durasi yang sama, silakan Kodondi, ada yang pengen disampaikan, ada yang pengen ditambahkan? Jadi kalau tadi Bang Edwin bilang Yesus dan Isa itu pribadi yang berbeda, ya. Berarti kalau dengan dua kitab, ada yang menuliskan dengan Yesus Kristus, ada yang menuliskan dengan Isa Al-Masih, ini berarti ada berapa Tuhan dalam Kristen kalau gitu, ya. Maka itu kami tetap
menegaskan bahwa Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah pribadi yang sama. Tetapi dipandang atau diperspektifkan yang berbeda antara dua agama yang berbeda, Kristen dan Islam. Tetapi dengan adanya dua perspektif yang berbeda ini bukan berarti harus permusuhan, gitu loh. Saya setuju. Ya, tetap kita harus memandang sesembahan kita masing-masing. Dan kita juga harus menghargai teman-teman yang punya akidah beda. Di dalam Islam jelas bahwa kita dilarang mencaci maki sesembahan orang lain. Okay. Kenapa? Karena kalau kita mencaci maki sesembahan orang lain akan mencaci maki sesembahan kita tanpa pengetahuan. Gitu loh. Bukan berarti kalau misalnya terus Isa Al-Masih dengan Yesus sama, terus kita harus gontok-gontokan. Enggak begitu. Kita boleh gontok-gontokan di meja debat. Okay. Jangan diskusi seperti diskusi. Itu. Oke. Saya setuju sekali. Saya sepakat dengan Ko Dondi. Bagi saya sendiri, baik Yesus Kristus dan Nabi Isa itu pribadi yang sama atau pribadi yang berbeda, itu no problem bagi saya. Selagi dua-duanya mengajarkan yang baik, pribadi yang sama bagus, lebih baik lagi. Pribadi yang berbeda, selagi dua-duanya mengajarkan semuanya kebaikan, nggak ada masalah bagi kita umatnya, kayak gitu ya. Cuma yang harus saya kritisi adalah tadi bagian yang terakhir. Ini kritisi saya bukan sebagai seorang Kristen, tapi sebagai orang awam kayak gitu, punya yang selalu diributkan di Indonesia bertahun-tahun setiap kali mau Natalan kayak gitu punya. Yeah. Kalau misalnya dianggap ini pribadi yang sama, harusnya kita memberikan respect yang jauh lebih yang sesama. Tapi sorry, saya mau klarifikasi. Yang respect yang tadi Dr. Richard tanyakan itu kepada saudara yang Kristen atau kepada sosok Yesusnya? Kepada sosok Yesusnya. Kepada sosok Yesusnya. Bukan sebagai Kristennya, karena yang diributin ini masalah selamat mengucapkan hari Natal atau enggak gitu kan? Ini logika saya ya. Logika saya sebagai awam ya. Yesus dan Nabi Isa adalah pribadi yang sama. Kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus tanggal 25 Desember. Terlepas dari tanggalnya benar atau tidak kita tentukan kayak gitu punya ya. Tanggalnya Alkitabiah. Iya. Terlepas dari ada tanggalnya? Di Bible? Kita tidak usah mendebatkan ke sana. Jadi kita tolong dong. Kita anggap saja, kita tidak mendebatkan ke sana. Tapi kan ketika artinya kalau saya Muslim, saya melihat ini adalah nabi yang saya hormati, yang harusnya saya juga ikut mendoakan. Oh ya, paling enggak selamat ya Nabi Isa, betul. Anda sudah lahir ke dunia ini, memberikan pencerahan dan memberikan ilmu kepada kami. That's it. Oke, bagi itu saya awam, ya. Bukan membawa kekristenan bahkan kayak gitu punya logik saya berpikir seperti itu. Bukan malah yang terjadi ya, saya nggak tahu ini oknum atau salah ya, membangun tembok yang tinggi bahkan mengucapkan saja tidak nggak boleh kayak gitu punya, ya itu kan jauh dari sana. Sekali lagi Ko Dondi, Mas Edwin, terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Setiap orang punya kepercayaan masing-masing, kita hargain itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ko Dondi menambah ilmu kita, kasanah pengetahuan kita, yang disampaikan oleh Mas Edwin menambah juga kasanah pengetahuan kita, membuat kita saling menghargai satu sama lain. Dan yang paling penting adalah ketika kita belajar agama, yang bertambah itu adalah rasa cinta kasih. Kasihlah musuhmu. Semua. Saya pikir semua agama yang kalau kita pelajari lebih dalam, harusnya rasa cinta kasih, rasa kedamaian. Ketika kalian mendengarkan suatu ceramah agama, ketika kalian mendengarkan belajar agama, tapi yang kalian rasakan adalah kebencian, keserakahan, ketamakan, dan rasa ingin benar, maka agama yang kalian pelajari salah cara belajarnya. Bukan agama yang salah, cara belajar Anda yang salah. Tanya Dokter Richard.